Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Saat orang-orang sekte bayangan berangsur-angsur pergi, halaman tempat Su Yang dan yang lainnya berada kembali tenang lagi. Tidak butuh waktu lama sebelum orang-orang kuat yang dikirim oleh ketiga pangeran untuk mengumpulkan informasi kembali ke halaman satu demi satu, dan datang ke Su Yang untuk pertama kalinya. Yang mulia, orang yang kami kirim mendapat berita yang sangat penting. Mari kita bicarakan tentang itu, kata Su Yang perlahan sambil minum teh dengan ekspresi tenang di wajahnya. Ini tentang petunjuk yang sangat penting di sekte bayangan. Dikatakan bahwa sekte bayangan diam-diam sedang mempersiapkan pertempuran di bawah perintah Raja Baru Kerajaan Api. Ketika kata-kata ini keluar, bahkan Su Yang tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Maksudmu, mereka berencana memulai perang kontinental melawan kerajaan dewa? Ya, beritanya benar. Ini adalah rahasia utama yang salah satu saudara kita bersembunyi di dalam sekte bayangan, tetapi saudara itu telah menghilang sekarang, hanya petunjuk berharga terakhir yang tersisa untuk kita, sedangkan untuk konten spesifik lainnya, tidak tersedia sekarang. Jelas. Su Yang tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, masalah ini tidak sepele. Cepat dan kumpulkan ketiga pangeran dan semuanya. Kita perlu membahas rencana spesifik untuk langkah selanjutnya. Segera, semua orang di tim berkumpul, dan Su Yang meminta mata-mata itu memberitahu semua orang informasi inti yang telah mereka kumpulkan. Apa? Berencana pergi berperang? Semua orang terkejut, tetapi Wu Shuang, putri tertua kerajaan Tuhan, tampak sangat tenang, seolah-olah dia mengharapkan hari seperti itu akan datang. Tidak perlu heran. Sebelumnya, setiap beberapa tahun, kerajaan api akan memprovokasi dia atas inisiatif. Menghitung waktu, seharusnya tidak lama sebelum invasi berikutnya. Tidak, kali ini berbeda. Mata-mata itu berkata dengan muram, di masa lalu perang perbatasan lokal, tidak ada yang kuat di dalam sekte bayangan yang bergabung, tapi kali ini, itu adalah perang kontinental skala nyata dalam skala besar. Bangsa api ingin menyatukan pikiran daratan, dan harus ada sesuatu yang kuat di belakangnya. Pasukan mengatakan mereka akan bergabung, ditambah penguasa baru negara api, dan pertukaran darah internal baru saja dilakukan, semuanya mungkin. Dengan apa yang dikatakan mata-mata itu, semua orang merasa bahwa perang kali ini tidak sesederhana dulu. Sekte bayangan adalah pusat intelijen negara api. Jika Anda ingin mengklarifikasi semua kondisi saat ini di negara api, Anda harus memasuki sekte bayangan. Ini adalah dasar untuk semua tindakan-tindak lanjut. Kata-kata Su Yang dengan suara bulat disetujui oleh semua orang. Namun, sekte bayangan sangat ketat. Wanita bertopeng yang berurusan dengan kita hari ini seharusnya menjadi pemimpin dari sekte bayangan. Dengan pengawasan ketatnya, mungkin akan lebih sulit untuk secara diam-diam memeriksa tenaga kerja di dalam. Su Yang terkekeh, jangan khawatir tentang ini. Wu Shuang dan saya akan melakukannya secara pribadi. Waktu hampir habis. Kami harus berpisah dan bekerja sama untuk berbagai tugas pada saat yang sama untuk memaksimalkan efisiensi. Kalau begitu bos, beri kami perintah, dan kami akan melakukannya. Su Yang mengangguk. Long Kun, ambil 5 saudara perempuan dari istana Guogong dan Xiao Hua, Xiao Tuan-Tuan, tim yang bertanggung jawab untuk mengikuti ketiga pangeran, diam-diam merekrut orang tua, dan secara bertahap mengumpulkan kembali kekuatan yang telah hilang. Lagi pula, kamu ingin menyelesaikan sesuatu ringan.
Karena kita tidak bisa bersaing dengan lawan tingkat tentara, jumlah orang adalah kata terakhir. Long Kun dan yang lainnya mengangguk dan setuju. Chao Tian, kamu bawa Lian Sui, Ling Yao dan King Shu segera dan buru-buru ke medan perang perbatasan untuk mengambil alih komando penjaga perbatasan atas nama Wu Shuang, siap untuk menangani semua keadaan darurat dan menanggapi kami. Ling Yao, kamu dengan pengalaman tentara, Anda akan bertanggung jawab. Ling Yao tidak menghindar dan mengangguk dan setuju. Itu saja. Mari kita bertindak secara terpisah besok pagi. Wu Shuang dan saya bercampur ke dalam sekte bayangan dan menghancurkan konspirasi mereka dari sana. Pada saat yang sama, kami mengumpulkan lebih banyak intelijen internal di negara api. Pesan itu dikirim oleh kendaraan mikro. Dalam jangkauan, kendaraan mini saya dapat dikirim ke sudut manapun dalam 3 hari. Memahami. Semua orang mengangguk sebagai tanggapan, dan sejak saat inilah operasi komprehensif tim Su Yang di Kerajaan Api dimulai. Keesokan paginya, Su Yang dan Wu Shuang memasuki kota dengan lancar di bawah pengaturan mata-mata di bawah ketiga pangeran. Keduanya telah membuat perubahan besar dalam penampilan, dan bahkan aura mereka telah mengalami perubahan mendasar. Jika mereka tidak dapat dikunci dari sudut pandang aura, tidak mungkin untuk melihat bahwa keduanya adalah Su Yang dan Wu Shuang, dan mereka juga. Hanya dapat dilakukan jika lebih tinggi dari keduanya dalam hal kekuatan mental. Setelah memastikan keamanan mutlak, keduanya langsung pergi ke lokasi konektor Shadow Sect, dan langsung memasukkan banyak uang untuk memenangkan kualifikasi tantangan uji coba di area penghubung kota Shadow Sect. Itu di platform seni bela diri pribadi di King of Lame City. Su Yang dan Wu Shuang membayar deposit, menandatangani sertifikat hidup dan mati, dan berkompetisi dengan 3 pemain terkuat di aula seni bela diri di mana Shadong menjadi bos di balik layar. Jika Anda dapat memenangkan 2 dari 3 ronde, Anda berhak untuk berpartisipasi dalam percobaan sekte batin bayangan. Hal yang kejam adalah jika Anda kalah, Anda hampir selalu terbunuh. Karena sekte bayangan sangat tersembunyi, mereka yang belum bisa turun dari ring secara alami dapat menjamin bahwa mereka tidak akan pernah membocorkan rahasia sekte bayangan. Nak, kamu harus memikirkannya dengan jelas. Shadow Sect bukanlah tempat di mana kamu bisa pergi begitu saja. Kamu masih punya waktu untuk menyerah sekarang. Su Yang mencibir, jangan bicara omong kosong, pukul saja. Aku datang kepadamu hanya untuk bergabung dengan sekte bayangan. Lakukan. Di antara 3 orang besar, bos yang berdiri di tengah berbicara dengan dingin, mencegah orang besar di sebelah kiri dengan baik hati mengingatkan Su Yang, orang besar untuk terus membujuk, bahwa tujuan bos adalah menyelesaikan masalah dengan tinjunya. Gemuruh. Melihat nafas ini sangat keras dan ganas, dengan satu kaki melangkah keluar dari gravitasi, seluruh platform kompetisi bergetar hebat. Sungguh latar belakang yang menakjubkan. Su Yang telah melihat pembangkit tenaga listrik apapun di tingkat manapun di dunia, tetapi dia sangat terkejut dengan tubuh fisik murni ini. Tubuh lawan sebenarnya mampu mengabaikan bahkan kekuatan domain sampai batas tertentu. Tidak ada gunanya, kamu tidak bisa menghentikanku. Bagaimanapun, kekuatan Su Yang bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan bahkan dengan bakat fisik yang luar biasa, tidak berdaya bahwa Su Yang memiliki fondasi apapun di tubuhnya, yang tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Tidak realistis bagi orang biasa untuk melawan keberadaan dewa. Butuh tepat 50 putaran sebelum Su Yang menjatuhkan pria besar itu ke tanah dan tidak mengambil nyawanya. Pertama, lawan tidak memiliki niat untuk membunuh. Kedua, saya datang ke sekte bayangan untuk berpartisipasi dalam persidangan. Jika saya melenyapkan lawan dengan cara yang tergesa-gesa, tidak hanya akan memancing kebencian orang-orang sekte bayangan, tetapi juga ketidakkonsistenan akan langsung dihapuskan dan memasuki sekte.
Setelah melempar pria besar itu ke tengah, Su yang pura-pura bernapas, membuat dirinya terlihat lelah. "Hah nak, apa kau kekurangan ginjal? Tidak berhasil." Su yang membandingkan jari tengahnya dengan lawan, dan kemudian membuat beberapa kait lagi ke arahnya. "Tuhan, saya tidak kosong, Anda perlu mengandalkan kekuatan untuk menanggapi." Gemuruh. Orang kedua yang menembak pilihan ini jelas lebih kuat dari orang besar barusan dengan lebih dari satu level. Pria ini memegang dua pisau baja di tangannya. Setiap kali dia menebas, dia melepaskan aura pedang hitam yang sangat pekat. Setelah mengunci napas Su yang dengan kuat, dia hampir tidak memiliki rambut, hanya berdiri di tempat dan melambaikan tangannya terus-menerus. Tekanan pisau masih bisa jatuh pada Su yang dengan gerakan presisi yang tak tertandingi. Teknik pedang yang bagus. Tapi sayang metode Anda tidak memainkan peran khusus bagi saya, karena pertahanan saya tidak seperti yang Anda bayangkan, maaf. Su yang tersenyum, dan tiba-tiba berdiri, membawa bilah kedua tangan lawan dan bergegas menuju pintu pria itu. Ledakan. Dengan pukulan tirani, nafas hitam di belakang Su yang menyelinap ke tubuh pria besar ini tanpa suara. Segera, wajah orang ini mulai melahirkan wajah biru kehitaman yang kuat, seolah-olah dia telah diracuni, dan dia tidak bisa lagi melepaskan energi pedangnya dengan lancar. Karena kekuatan Asura Su yang memblokir meridiannya, ki di tubuhnya tidak dapat berjalan dengan lancar, dan pergerakan ki diblokir, dan kemampuan bertarung secara alami akan sangat berkurang. Bagaimana? Sekarang aku ingin melihat apakah kamu bisa tangguh. Kata-kata Su yang benar-benar membuat marah pria besar itu. Orang ini tiba-tiba mengeluarkan raungan histeris, yang benar-benar menembus penindasan kekuatan Shura di nadinya, pupilnya berubah menjadi merah darah, dan dia bergegas menuju Su yang dengan putus asa. Ini adalah teknik sistem kekerasan. Su yang sedikit terkejut sesaat, dan teknik tubuhnya mundur. Ketika dia mendarat dengan mantap lagi, atmosfer sekitarnya sangat dingin. Ini adalah warisan yang diperoleh Su yang dari batu giok dinasti Dewa Es dan Salju, dan itu adalah pesona es yang paling padat. Hari ini Su yang sudah bisa mengendalikan kekuatan es dan salju. Meskipun Su yang tidak mewarisi kekuatan garis keturunan pada Dewa Giok saja, tetapi memberikannya kepada Xiaonan, tetapi Su yang tidak menolak latihan yang termasuk dalam garis ini sendirian, menggunakan afinitas garis leluhur es untuk atribut air. Su yang berhasil memperoleh kemampuan untuk mengendalikan kekuatan es. Dengan hentakan ringan kali ini, Su yang sudah dengan cepat mengkristalisasi kelembaban di udara sekitarnya, menyebabkan tubuh pria besar ini sepenuhnya disegel oleh kekuatan es. Kamu kalah. Karena kamu telah kehilangan kemampuan untuk bertindak, kamu tidak bisa lagi menjadi ancaman bagi saya. Pria besar itu dituangkan ke dalam pembuluh darah tubuhnya oleh kekuatan es, dan secara bertahap pulih dari postur kekerasannya. Pada saat yang sama, fluktuasi kekuatan yang mengerikan meledak, dan pria besar itu menjatuhkan dua pisau baja di tangannya murni dari naluri, dan terbang keluar dari ring sendirian. Anak baik, saudara-saudara kita telah meremehkan kemampuanmu. Sekarang, aku tidak akan sopan kepadamu lagi. Orang ketiga, bek terakhir dalam pertempuran kualifikasi, akhirnya berkuasa. Orang ini berbeda dari dua pria besar di depan, kulitnya seputih salju, dia lebih seperti seorang sarjana, dan dia tampak luar biasa. Tetapi pria ini memiliki karakteristik yang sangat jelas, kekuatan jiwanya sepertinya sangat tidak stabil. Faktanya, hal ini sudah lama dilihat oleh Wu Shuang di hadapan penonton. Biasanya hanya ada dua kemungkinan situasi di mana kekuatan mental sangat tidak stabil. Pertama, pria ini menderita trauma mental yang parah. Yang kedua adalah bahwa teknik yang dia kembangkan adalah teknik gaya rasio yang mirip dengan Ghost Shura,
yang mampu memanipulasi kekuatan orang mati. Jelas, sebagai yang terkuat dari 3 penjaga kuat yang dikirim oleh Sekte Bayangan, orang ini jelas merupakan master top dengan kekuatan untuk mengendalikan jiwa. Sebelum perang, saya masih mengatakan bahwa jika Anda memilih untuk berhenti, saya tidak akan mempermalukan Anda lagi, dan Anda tentu saja tidak perlu terluka. Jika Anda bersikeras bekerja dengan saya, kemungkinan besar Anda akan mengalami cedera, malu, bahkan kehilangan nyawa. Su yang menghela nafas tanpa daya, jangan terus-menerus membicarakan omong kosong semacam ini. Saya berkata bahwa ketika saya memilih untuk berdiri di sini, setiap orang yang ingin menjadi musuh saya harus membayar harga. Gemuruh. Kali ini, Su yang memilih untuk mengambil inisiatif. Untuk biksu spiritual yang kuat, cara terbaik untuk mengatasinya adalah dengan melayangkan pukulan keras, tidak menemui jalan buntu dengan lawan dalam arti sebenarnya membuka pertempuran. Pembangkit tenaga listrik yang bisa mengendalikan jiwa tidak pernah takut menemui jalan buntu, dan semakin banyak waktu berlalu, semakin bermanfaat bagi mereka. Pertarungan cepat adalah cara raja. Gemuruh. Kejutan yang sangat kuat meledak, dan tanda naga hitam muncul di bawah kaki Su Yang, melayang ke arah orang ini. Kekuatan naga Su Yang sudah tidak asing lagi, meskipun setelah ia mewarisi tradisi Asura yang lengkap, kekuatan naga di tubuhnya hampir tidak lagi memiliki wujud mandiri, melainkan telah menjadi esensi kehidupan yang paling murni dan terintegrasi ke dalam urat tubuhnya. Tetapi ini tidak berarti bahwa Su yang telah kehilangan nalurinya untuk mengendalikan kekuatan naga. Kekuatan Syura juga dapat diatur sedemikian rupa untuk memperkuat kemampuan bertarung seseorang sebanyak mungkin. Mengaum. Paksaan Nagaki yang menakutkan benar-benar memainkan peran tangan pertama sebelum lawan benar-benar membuka pertempuran untuk melepaskan jiwa iblis. Gaya permainan Su yang telah terbentuk sebelumnya dengan cepat meraih keunggulan. Maaf, konfrontasi ini seharusnya berakhir lebih awal. Kata Su Yang, berbalik dan meledak dengan tendangan. Pemaksaan berbentuk naga baru saja menghilang, dan pukulan berat yang benar-benar memadatkan kekuatan tirani menekan penjaga kuat yang tampak seperti sarjana di depannya. Ledakan. Suara teredam keluar, tubuh sarjana sangat terpengaruh, dan stabilitas jiwanya sangat tertantang. Engah! Seteguk darah menyembur keluar, sarjana itu meraung, dan totem darah menakutkan di belakang punggungnya berkilau. Itu bukan kekuatan garis Rashomon, tetapi totem berlumuran darah merah ini sudah cukup untuk membuktikan kejahatan praktik pihak lain. Ratusan hantu menangis. Jiwa mati berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya muncul satu demi satu, dan mereka mulai menangis dan melolong di posisi Su Yang. Setiap suara seperti menangis seperti ini, yang memiliki getaran hebat dan gangguan pada kekuatan jiwa. Su Yang mengertakkan gigi dan ingin sepenuhnya melindungi penindasan jiwa ini, tetapi dia menemukan bahwa dia tampaknya sudah terlambat, dan tangisan seperti itu telah memenuhi seluruh otaknya. Su Yang, di mana kamu datang dan selamatkan aku? Entah kenapa, dalam adegan ini Su Yang masih teringat Asue yang pernah bertarung bersamanya dan mengalami malam musim semi dalam mimpinya. Es dan salju menutupi langit. Menunjuk ke tengah alisnya, Su Yang menggunakan ketenangan sesaat untuk menyodok bagian tengah alisnya tanpa ragu-ragu, cahaya keemasan yang sangat besar menyembur keluar seperti air pasang. Kali ini dia sepenuhnya mengendalikan atribut esnya. Dimainkan secara ekstrim. Medan es dan salju yang sebenarnya ada di sini. Apa? Ini juga baik-baik saja. Bagaimana mungkin kamu memiliki kendali yang luar biasa atas kekuatan elemen atribut es? Su Yang mencibir, kamu tidak tahu banyak, anak muda, jangan terlalu sombong, itu tidak berguna. Bentak. Dengan pukulan di udara,
Su Yang langsung menerbangkan target penilaian terakhir. Sejak itu, 3 batu sandungan yang telah menandatangani sertifikat hidup dan mati dengannya semuanya telah dihancurkan oleh Su Yang. Jadi sekarang, aku bisa mendapatkan kualifikasi untuk masuk ke sekte bayangan, kan? Su Yang dengan tenang berjalan menuruni panggung seni bela diri dan bertanya kepada bos yang telah menetapkan aturan sebelumnya. Hahaha. Ini adalah keberuntungan dari sekte bayanganku untuk menerima bakat seperti itu. Namun, apakah rekanmu dapat bertahan dalam ujian berikutnya masih belum pasti. Meskipun bos memberi Su Yang penjelasan yang memuaskan, bagaimanapun, ada aturan khusus tidak tertulis di sekte bayangan, pada dasarnya hanya ada satu orang di setiap kelompok yang dipilih untuk menjadi anggota sekte bayangan. Kali ini Su Yang membawa Wushuang bersamanya, dan satu-satunya tempat sudah muncul lalu, bagaimana mencekik putra muda ini adalah kebebasan mereka. Perintahkan untuk turun dan memberitahu Hu untuk memukuliku sampai mati. Aku ingin memberitahu kedua anak muda seberapa tinggi ambang batas di sini. Jika kamu ingin memasuki sekte bayangan, tentu saja kamu harus membayar harga. Memahami? Yang disebut VV Tigers adalah penguji yang sementara ditransfer oleh bos dari file bisnis lain di sekte bayangan, dan mereka juga dapat dianggap sebagai penguji dari keluarga sekte bayangan. 5 dari 5 harimau berada dalam satu tim yang sama, meski kekuatan satu pemain rata-rata, namun kerjasama di antara mereka sangat diam-diam. Sayangnya, lawan mereka, dalam arti tertentu, bahkan lebih putus asa daripada Su Yang. Karena kekuatan mental Wushuang sangat kuat, bahkan jika kelima orang ini bekerja sama dan memahami satu sama lain, Wushuang telah lama menyadari tindakan apa yang ingin dilakukan setiap orang dan di mana mereka akan muncul di detik berikutnya. Wus-wus. 5 orang mengepung dan memukuli satu orang, pada akhirnya ada perasaan bahwa kelima orang ini dipermainkan oleh Wushuang seorang diri. Tidak peduli seberapa keras VV Tigers mengerahkan kekuatan mereka, selama itu adalah metode ofensif terhadap Wushuang. Seolah-olah itu telah menembus kapas, dan semua kekuatannya akan dilepaskan dalam sekejap. Seperti yang diketahui semua orang, ini adalah efek amplifikasi khusus yang diciptakan oleh Wushuang dengan menyebarkan kekuatan domain kekuatan malaikat dan menyatu sempurna dengan latihannya sendiri. Jika bukan karena perasaan puncak, tidak ada yang bisa melukai Wushuang sedikit. Bang bang bang. Setelah hampir bermain, Wushuang terbang ke udara dan berbalik, menembak satu persatu, dan meledakkan kelima bersaudara itu. Engah! Wuhu tergeletak di tanah dan memuntahkan darah, dan memandang Wushuang yang masih utuh dengan ekspresi kebencian. Sialan! Aku tidak menyangka kedua orang ini akan dipromosikan. Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Benar-benar memberitahu mereka untuk memasuki cabang sekte bayangan? Bos menghela nafas tak berdaya, itu saja. Tapi ku dengar akan ada kompetisi pemula di sekte bayangan dalam beberapa hari, seolah-olah itu adalah untuk memilih jenderal untuk pasukan cadangan. Meskipun kedua orang muda ini pandai menembak di sana sama sekali tidak ada tawar-menawar dalam klan. Karena mereka bersikeras untuk pergi, maka Anda dan saya tidak perlu menghentikan mereka. Bawahan mengangguk satu demi satu, dan bos turnamen ditakdirkan untuk menyambutnya dan tersenyum datar. Keduanya sangat kuat dan telah lulus ujian kami dan memperoleh kualifikasi untuk pergi ke cabang sekte bayangan. Kalau begitu jangan tunda, bawa kami segera. Su Yang membuat poin dengan tidak sabar. Bos tidak berani mengabaikan, dan dalam waktu singkat, dia secara pribadi bergegas dan mengirim Su Yang dan Wushuang ke pintu masuk sebuah restoran di arah barat Laut Wangcheng. Hei, ini pintu masuk Beitang dari sekte bayangan. Setelah kamu masuk, cari orang kedua di toko.
Kamu bilang itu diperkenalkan oleh kakak ketiga Tai Hong, jadi seseorang secara alami akan membawamu ke sekte bayangan. Su Yang dan Wu Shuang saling memandang dan memberi bos sekantong uang. Kami tahu bahwa platform seni bela diri Anda beroperasi. 2 kemenangan kami diperkirakan akan menghabiskan banyak uang. Bahkan jika itu menggantikannya. Mata bos langsung bersinar. Terima kasih keduanya. Pengingat yang bersahabat, akan ada persaingan di sekte bayangan dalam beberapa hari. Untuk memilih jenderal untuk pasukan cadangan, ini akan menjadi kesempatan bagi Anda untuk mencapai langit dalam satu langkah. Di dalam sekte bayangan manajemennya sangat ketat. Jangan menyentuh tabu dengan mudah, jika tidak, situasi Anda akan sangat sulit. Ekspresi Su yang melembut, dan dia tersenyum ringan kepada bosnya. Benar saja, uang dapat membuat hantu salah, kamu orang tua kecil juga kepala yang licin. Jika saya tidak memberi Anda uang, apakah Anda akan mengatakan sesuatu? Di sana tidak ada petunjuk, saya harap kita bertahan. Bos tersenyum dan tidak banyak bicara, hanya mengucapkan sepatah kata, tolong, dan melihat Su Yang dan Wu Shuang masuk ke restoran ini. Secara kebetulan, begitu keduanya memasuki pintu, niat membunuh yang sangat dingin datang. Itu tidak ditujukan pada Su Yang, tetapi sekelompok orang yang tersembunyi di restoran ini tiba-tiba melakukan kekerasan dan mulai menghadapi meja tetangga. Geng itu menyerang dengan panik. Cahaya pedang dan bayangan pedang bangkit dalam sekejap, Su Yang dan Wu Shuang saling memandang, dan dengan cepat menilai bahwa itu adalah pertarungan antara sekte bayangan dan 3 kelompok pangeran yang disebut pengkhianat. Untuk bertindak di tempat, Su Yang dan Wu Shuang buru-buru bergabung dalam pertempuran, membantu barisan aksi Shadowong, tetapi tidak ada dari mereka yang terbunuh oleh tangan mereka. Hanya Su Yang dan Wu Shuang menggunakan teknik khusus untuk menutup sementara katup, menyebabkan tersendatnya katup. Animasi. Tampak bingung di masa lalu. Namun, beberapa orang sekte bayangan di toko Xiaoer melakukan tembakan mereka dengan sangat kasar. Kebanyakan dari mereka ditembak oleh beberapa pemilik toko mereka, dan semuanya terbunuh. Kalian berdua. Su Yang berkata tanpa berkata apa-apa, saya dikenalkan oleh Tai Hong San, katanya. Ya, dengan ketangkasan dan penilaian yang baik, saya ingin datang ke sekte bayangan saya untuk memiliki 2 pemain yang lebih mampu. Ikutlah dengan saya. Saya harus mengatakan bahwa sistem internal sekolah bayangan ini sangat rumit, dan mode ajakan yang saling terkait telah memperkuat penyembunyian organisasi ini secara ekstrim, dan hampir tidak mungkin untuk menghancurkannya dalam semalam. Tidak heran kamu mengatakan bahwa ibu kota kerajaan api itu dalam, dan sekarang aku mempercayainya. Su Yang tidak bisa membantu tetapi bergumam ke transmisi suara jiwa Wu Shuang. Saya selalu merasa bahwa wanita bertopeng harus ada hubungannya dengan pasangan yang Anda cari. Jangan lupa, penampilan bisa dipalsukan, seperti saat kita mengalami Bai Lian Sui ketika Dewa Es dan Salju naik. Su Yang juga melamun. Aku merasakan hal yang sama. Meskipun nafas dan penampilannya telah berubah, dia memiliki banyak kesamaan dengan Asue. Apa yang terjadi? Kita akan memeriksanya setelah kita memasuki sekte bayangan. Setelah membuang waktu lama, 2 orang berbakat, dipimpin oleh Xiaoer dari toko ini, datang ke suatu tempat yang sangat terbuka di halaman belakang. Ada pintu rahasia yang tersembunyi di bawah kincir air di sini. Saat sakelar dinyalakan, tanahnya menjadi terbelah menjadi 2 dari udara tipis portal bawah tanah yang besar. Masuk. Ini jalan menuju Shadow Street.